Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara saya ya teman-teman ya. Hari ini kita akan belajar tentang asuhan keperawatan dengan fraktur ya dengan saya Ibu Dwi Agustini. Baik, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang definisi fraktur, jenis-jenis fraktur, tanda dan gejala atau manifestasi fraktur sehingga kita bisa mengantisipasi ya. Lalu tata laksana fraktur serta asuhan keperawatan pada pasien yang mengalami fraktur ya. Baik, mungkin teman-teman bisa eh, mereview kembali ya. Apakah teman-teman pernah mendapati atau merawat pasien dengan fraktur ya? Kasus muskuloskeletal ini yang paling utama adalah kasus fraktur ya, di mana persentase terbesar pada gangguan muskuloskeletal terjadi pada yaitu kejadian fraktur ya. Nah, ini kita lihat ya, teman-teman, fraktur ini diawali oleh trauma ya. Trauma itu apa sih? Trauma adalah kerusakan fisik ya. Dalam beberapa referensi yang lain menyatakan juga trauma secara mental atau psikologis yang akibat dari suatu kekerasan atau violence ya. Nah, 2/3 trauma pada tubuh manusia adalah trauma pada sistem muskuloskeletal. Ya, 2/3 kurang lebih 66,7% ini trauma ini terjadi pada sistem muskuloskeletal ya. Lalu dari sifat trauma itu sendiri ya terdapat high morbidity dan low mortality ya. Sifat trauma pada muskuloskeletal ini tingkat ketergantungannya atau kesakitannya sangat tinggi, namun tingkat kematiannya termasuk dalam kategori rendah jika dibandingkan dengan kasus-kasus yang mengenai gangguan jantung ya. Nah, karena sifat trauma yang high morbidity dan low mortality ini yang menyebabkan pasien yang mengalami trauma muskuloskeletal akan berdampingan selama dalam waktu jangka lama ya, bisa berbulan-bulan. Ya, pasien mungkin tidak bisa jalan dalam waktu mingguan atau bulanan. Ya, tentu saja ini membuat aktivitas sehari-hari pun harus mengalami adaptasi ya, teman-teman ya. Baik, trauma yang paling sering ya kita lihat di sini pada area tulang adalah fraktur yang insya Allah kita akan pelajari hari ini ya, fraktur. Lalu kemudian sendi, ada dislokasi, ada sprain, ada strain, dan lain-lainnya. Lalu untuk jaringan lunaknya ada luka dan ruptur pada tendon ya. Oke, ini dua gambar di atas ini trauma secara psikologi atau secara mental, sedangkan pada gambar yang paling bawah menjelaskan trauma secara fisik. Kecelakaan lalu lintas pada area dalam di bagian mobil ya, teman-teman ya. Baik, kenapa sih trauma meningkat ya? Kita melihat adanya beberapa indikasi kejadian trauma yang meningkat ya teman-teman ya. Bisa masalah transportasi ya. Nah, masalah transportasi ini menjadi masalah utama dan menjadi masalah bersama ya. Untuk masalah transportasi ini kita lihat bahwa jumlah kendaraan sudah mulai meningkat ya. Apalagi dengan dipermudahnya pemilikan kendaraan roda 4 ya, roda 2 ya. Dari berbagai macam cara. Nah, ini membuat jumlah kendaraan di Indonesia ya makin meningkat. Lalu kecepatan kendaraan itu sendiri ya. Ini menjadi masalah transportasi ya. Kita tahu bahwa LRT katanya sudah beroperasi ya, namun ada beberapa perhitungan yang mungkin sedikit berbeda sehingga pada saat LRT ini menikung ya, membelok ya, ini harus mengurangi kecepatannya sehingga keamanan tetap terjaga gitu. Artinya apa? Artinya kecepatan ini berbanding sejalan dengan kecelakaan. Ya, berbanding sejalan dengan kasus-kasus trauma pada muskuloskeletal. Makin cepat kendaraan, maka resiko terjadi trauma, resiko terjadi fraktur pun makin banyak ya. Lalu kemudian kita lihat masalah transportasi lain yaitu jalan semakin sempit ya. Lalu political will government-nya juga mempengaruhi
bagaimana upaya dalam mengurangi trauma, ya. Lalu kita lihat jenis yang lain, yaitu jenis olahraga, ya. Semakin berat olahraga, maka resiko mengalami cederanya semakin berat, ya. Mungkin teman-teman pernah melihat beberapa bulan yang lalu, ya, ada olahragawan yang mengangkat barbel dengan berat yang melebihi kemampuan tubuhnya, ya. Lalu kemudian tidak mampu mengangkat dan akhirnya menekan di daerah leher bagian belakang dan akhirnya meninggal di tempat. Ya, ini menandakan bahwa memang semakin berat jenis olahraga yang ditekuni, maka kemungkinan fraktur pun semakin besar, ya. Lalu kemudian jenis olahraga lain menjadi prestasi daerah atau negara, ya. Sebenarnya ini menjadi prestasi daerah atau negara, ya, namun tetap perlu diantisipasi ketika ada efek samping dari program-program daerah atau program-program negara di mana prestasi ini menjadi prioritas, ya. Jadi latihan, latihan dan latihan, namun tetap terjaga SOP-nya sehingga efek samping dari jenis olahraga ini tidak menimbulkan trauma pada muskuloskeletal, ya. Saya rasa tidak hanya saya aja nih yang setuju, yang lainnya juga setuju, ya. Lalu jumlah lansia, ya. Kenapa jumlah lansia ini mengindikasikan adanya peningkatan pada kondisi trauma? Nah, ini salah satu bahasan yang nanti kita akan bahas di kesempatan yang lain, yaitu osteoporosis, ya. Makin banyak pasien lansia yang mengalami osteoporosis, maka kemungkinan kejadian fraktur pun makin meningkat, ya. Mungkin kita tahu ketika mendapati pasien dengan lansia hanya dengan jatuh terduduk saja atau dengan kepleset aja sudah mengalami fraktur yang sedemikian besar, ya, padahal hanya dengan kepleset, ya. Kenapa bisa terjadi demikian berbeda dengan pasien yang masih muda, ya? Kalau kepleset, kebanting pun is okay, ya. Karena apa? Karena pada lansia ini kemungkinan terjadi osteoporosisnya besar, ya. Jadi kemungkinan hanya kesenggol dikit, hanya jatuh dikit aja sudah fraktur atau sudah patah, ya. Lalu pada lansia juga kan kemampuan kesigapannya menurun, ya teman-teman, ya. Jadinya gampang terpleset, ya. Maka dianjurkan pada ruangan atau pada fasilitas rumah yang punya lansia ini dianjurkan untuk punya pegangan pada dinding. Ya, nah, ini untuk menjaga keselamatan pasien terkait dengan penurunan kesigapan yang dialami oleh lansia, ya. Oke, baik, gambar di atas ini gambar kecelakaan, ya. Lalu kemudian gambar kedua terkait dengan olahraga dan yang ketiga terkait dengan lansia, ya. Walaupun lansianya kita lihat ini sangat gagah, tapi ingat tetap dalamnya ada kemungkinan osteoporosis, ya. Baik, kita akan belajar tentang fraktur pada tulang, ya. Fraktur pada tulang, ya, didefinisikan dengan terjadinya diskontinuitas atau ketidaksinambungan, ya. Kita tahu bahwa tulang ini harusnya berkesinambungan, ya, padat dan menyambung, ya. Nah, yang disebut dengan fraktur adalah terjadinya diskontinuitas, yaitu ketidaksinambungan. Kalau kita lihat di gambar ini jelas fraktur total, ya, fraktur total. Namun retak pun kita masukkan dalam kategori fraktur, ya. Penyebabnya bisa trauma pada trauma berat dan trauma ringan. Oke, baik, di sini kita belajar fraktur berdasarkan luas dan garis fraktur, ya. Ada fraktur komplit, ya, lalu kemudian ada fraktur tidak komplit, ya. Di sini fraktur komplit, ya, didefinisikan dengan garis patah melalui seluruh penampang tulang atau melalui kedua korteks tulang, ya. Jadi gambar sebelumnya tadi, ya teman-teman, itu menunjukkan bahwa gambaran fraktur komplit, ya. Nah, fraktur tidak komplit seperti apa? Bila garis patahan tidak melalui seluruh garis menampang tulang, jadi hanya retak, ya. Hanya retak ini kita sebut dengan fraktur juga, ya.
Baik, berdasarkan bentuk dan jumlah garis patah di sini ada fraktur komunitif ya. Lalu kemudian fraktur segmental, fraktur multiple. Apa sih? Satu-satu kita akan pelajari ya. Fraktur komunitif ini garis patahan lebih dari satu dan saling berhubungan ya, teman-teman ya. Lalu fraktur segmental, garis patahan lebih dari satu tapi tidak saling berhubungan ya, bersegmen-segmen atau tidak ada hubungannya garis patahannya ya. Lalu kemudian fraktur multiple ya, garis patahannya lebih dari satu tetapi pada tulang yang berlainan tempatnya. Misalnya pada tulang humerus dan tulang femur. Ya, jadi pada minimal pada dua jenis tulang yang berbeda ya, kita sebut dengan fraktur multiple. Nah, fraktur multiple ini biasanya terjadi pada pasien dengan kecelakaan ya, teman-teman ya. Ada fraktur multiple, kita lihat misalkan di digiti, lalu kemudian radius, ulna, ya. Kasus-kasus kecelakaan biasanya pasiennya mengalami fraktur multiple. Jadi kalau ketemu dengan pasien dengan kecelakaan, bengkak pun ya pada lengan sudah kita curigai adanya fraktur ya, fraktur tertutup karena tidak eh, kelihatan lukanya dari luar ya. Baik. Lalu berdasarkan posisi fragmen ya, di sini undisplaced ya, yaitu fraktur yang tidak bergeser ya, atau garis patahnya komplit tetapi kedua fragmennya tidak bergeser, masih bagus ya, ini nggak bergeser. Atau fraktur displaced atau bergeser, terjadi pergeseran fragmen fraktur tulang yang patah tadi ya. Baik, lalu berdasarkan hubungan fraktur dengan dunia luar atau dengan luka, ya, atau ada tidaknya luka. Di sini ada fraktur tertutup dan fraktur terbuka, ya. Kalau fraktur tertutup, ya teman-teman, di sini namanya juga tertutup, ya. Jadi paling hanya kelihatan bengkak. Ya, lalu kemudian kemerahan yang menandakan adanya perdarahan di bawah kulit ya. Maka dari itu ketika kita mendapati pasien dengan kecelakaan lalu kemudian fraktur bagian yang terlihat lalu kemudian bagian lainnya bengkak ya, tidak menutup kemungkinan yang bengkak itu pun mengalami fraktur yang kita sebut dengan fraktur tertutup ya. Lalu kemudian fraktur terbuka. Nah, fraktur terbuka ini tentu saja langsung menjadi apa namanya ya, tujuan dari perawatan luka biasanya. Wah, ada luka nih ya. Jadi mudah teridentifikasi fraktur terbuka daripada fraktur tertutup ya. Nah, fraktur terbuka itu sendiri ya terbagi menjadi 3 grade ya teman-teman ya. Grade pertama yaitu luka terbuka kurang dari 1 cm. Untuk grade kedua luka terbuka lebih dari 1 cm. Yang grade ketiga seperti apa? Grade ketiga jika luka masih bisa ditutup ya. 3A masih bisa ditutup, 3B luka tidak bisa ditutup, dan 3C luka disertai kerusakan neurovaskuler. Ya, bagaimana cara kita mengecek kerusakan neurovaskuler? Yaitu dengan kita memeriksa kemampuan bagian distal dari area yang mengalami luka atau fraktur terbuka. Contohnya pada gambar ini ya. Pasien mengalami luka atau fraktur terbuka pada ekstremitas bawah ya. Bagaimana cara kita mengecek neurovaskuler? Kita cek di ujung jari kaki apakah pasiennya merasakan sentuhan kita, atau kita berikan rangsang refleks di bagian bawah kaki ya, telapak kaki, apakah pasien mengalami sensasi yang kita berikan ya. Jadi kalau misalkan pasien menyatakan oh saya tidak merasakan sentuhan pada jari yang diberikan oleh perawat ya, misalkan jari jempol kaki, jari telunjuk kaki, lalu kemudian tidak merasakan, berarti memang mengalami gangguan neurovaskuler. Atau kita merasakan kita cek nadi di bagian dorsopedis, ternyata dingin dan tidak teraba nadi. Ada tapi jauh sekali dalam, itu berarti mengalami gangguan neurovaskuler ya teman-teman, masuk dalam kategori grade 3C ya. Lalu berdasarkan bentuk garis fraktur dan hubungannya dengan mekanisme trauma terbagi menjadi fraktur garis patah melintang,
fraktur oblik atau miring, fraktur spiral atau melingkar ya, fraktur kompresi serta fraktur avulsi ya, atau trauma tarikan pada insersi otot dan insersinya ya, misalnya pada daerah patella ya, pada daerah dengkul ya, patella. Nah, berdasarkan kedudukan tulangnya ya, tadi kita sudah pelajari ya, ada dislokasi atau tidak adanya dislokasi ya, berdasarkan kedudukan tulang. Baik, ini kita masuk ke penyebab ya. Kita sudah tahu jenis-jenis fraktur ya. Kita masuk ke penyebab ya. Adapun etiologinya fraktur adalah cedera atau benturan seperti pukulan langsung, bisa gaya yang meremuk ya, gerakan puntir mendadak, serta kontraksi otot yang ekstrim. Nah, biasanya pada olahragawan yang tidak melakukan pemanasan terlebih dahulu, maka bisa terjadi kontraksi otot yang ekstrim sehingga menyebabkan patahnya tulang. Wah, ya, keren banget nih, otot bisa menyebabkan patah tulang karena pentingnya pemanasan itu seperti itu ya, teman-teman. Lalu penyebab lainnya adalah letih karena otot tidak dapat mengabsorpsi energi seperti berjalan kaki terlalu jauh, bisa menyebabkan fraktur ya. Kelemahan tulang akibat penyakit kanker paru atau osteoporosis ya. Baik, ini beberapa referensi lain yang menyebabkan penyebab fraktur, bisa karena kekerasan langsung dan kekerasan tidak langsung ya. Kekerasan langsung ini menyebabkan patah tulang pada titik terjadinya kekerasan. Nah, fraktur seperti ini ya bersifat biasanya fraktur terbuka dengan garis patahan miring atau melintang ya. Untuk kekerasan tidak langsung ya menyebabkan patah tulang di tempat yang jauh dari tempat terjadinya kekerasan ya, biasanya adalah bagian paling lemah pada jalur hantaran vektor kekerasan ya, teman-teman ya. Lalu kekerasan akibat tarikan otot yang tadi kita sudah pelajari bahwa karena kontraksi otot yang ekstrim maka menyebabkan patah pada tulang ya. Nah, apa sih yang dirasakan pasien ketika pasien mengalami fraktur ya? Keluhan utama yang dialami pasien dengan fraktur adalah nyeri ya, dengan karakteristik nyeri terus-menerus dan bertambah berat sampai fragmen tulang pasien kita walaupun kita imobilisasi ya, pasien tetap merasakan nyeri terus-menerus ya. Lalu kemudian deformitas. Nah, deformitas atau perubahan bentuk ya, ini dapat muncul ya karena adanya pergeseran fragmen pada ekstremitas ya. Jadi misalnya fraktur femur atau fraktur tibia fibula ya, lalu kemudian frakturnya komplit ya. Setelah fraktur komplit lalu kemudian memendek ya, sehingga kita bisa mendapati area yang fraktur dengan area yang sehat itu memiliki perbedaan panjang ya. Jadi kaki kanan dan kaki kiri kita cek kok bedanya beda ya. Panjangnya beda maksud saya ya. Panjangnya beda, yang sebelah kiri pendek, yang sebelah kanan panjang. Berarti yang sebelah kiri mengalami deformitas ya. Oke, di sana ya. Krepitasi. Nah, ini krepitasi ini tanda gejala yang kita dapati pada saat kita melakukan pemeriksaan fisik ya, yaitu pada saat kita melakukan palpasi akan terdapat bunyi krepitasi ya. Nah, ini apa namanya, ketika kita sudah mendapatkan krepitasi maka jangan banyak-banyak dimanipulasi pada area frakturnya ya teman-teman ya. Jadinya kalau misalkan udah dapat crash, wah ini udah krepitasi, ini udah jangan dilakukan lagi ya. Dikhawatirkan ketika kita melakukan lagi dan lagi akan meningkatkan fraktur tambahan begitu ya. Lalu pembengkakan ya, pembengkakan dan perubahan warna lokal pada kulit terjadi karena adanya trauma dan perdarahan yang mengikuti fraktur ya. Jadi teman-teman, tulang itu diselimuti oleh pembuluh darah. Jadi ketika tulangnya itu fraktur, maka pembuluh darah yang menempel pada tulang itu pun dimungkinkan besar mengalami kerusakan atau robek pembuluh darah. Itu yang menyebabkan terjadinya perdarahan di area fraktur ya. Sehingga kalau frakturnya tertutup, maka perdarahan itu tetap terjadi sehingga darahnya ngumpul di bawah kulit. Yang terlihat dari pemeriksaan fisik akan terlihat bengkak dan perubahan
adanya perubahan warna ya. Nah, makanya kalau pasiennya kecelakaan lalu lintas lalu kemudian bengkak terus ada perubahan warna, kita curigai pasien mengalami fraktur. Maka yang kita anjurkan adalah melakukan ronsen pada area yang bengkak untuk mendapati atau mengklarifikasi adanya fraktur di area tersebut. Ya. Baik, diagnosa fraktur ya kita kaji keluhan utama pada tulang, ada bengkok, ada bengkak tidak, pendek. Setelah trauma yang tadi kita bandingkan kaki kanan atau kaki kiri ya. Lalu kita cek mekanisme trauma, mekanismenya seperti apa, langsung atau tidak langsung, dan kita tanya riwayat penyakit terdahulu dan penyakit pada keluarga ya untuk menjelaskan adanya penyakit dasar. Ada beberapa penyakit yang menyebabkan pasiennya mudah terkena fraktur ya. Salah satunya adalah osteoporosis, lalu kemudian penggunaan obat KB hormonal dalam jangka waktu panjang yang memicu terjadinya osteoporosis. Nah, ini kita tanyakan riwayat pada pasien dan keluarga ya. Baik, lalu kemudian kita lakukan pemeriksaan. Ya, pemeriksaan umum yang kita cek adalah shock atau tidak. Ya, shock atau tidak. Terjadi perdarahan yang menyebabkan pasien mengalami penurunan kesadaran atau tidak. Walaupun perdarahannya tertutup ya, teman-teman, dimungkinkan pasien mengalami shock. Ya. Bahkan dikhawatirkan jika darahnya tidak keluar sehingga ngumpul di dalam ya, di bagian di bawah kulit, maka dapat menyebabkan yang disebut dengan perdarahan internal, dan ini dapat menekan bagian kompartemen jaringan yang menyebabkan sindrom kompartemen. Nah, kalau pasiennya udah mengalami sindrom kompartemen, nah ini masuk dalam kategori kegawat daruratan, bukan lagi ranah keperawatan medikal bedah ya, masuk dalam kegawat daruratan. Salah satu tata laksana pada pasien dengan sindrom kompartemen adalah kita lakukan fasiotomi. Ya, seperti apa fasiotomi akan ada bahasan selanjutnya ya pada sindrom kompartemennya. Lalu kemudian pemeriksaan lokal kita lihat adanya deformitas atau tidak, perubahan bentuk atau tidak, pemendekan tulang atau tidak. Kita cek adanya luka atau tidak. Kalau memang ada luka berarti masuk kategori fraktur terbuka. Kalau memang tidak ada luka, kita harus pastikan pasien ini betul atau tidak mengalami fraktur. Salah satunya pada saat palpasi kita mendapati hasil krepitasi positif, ya, nyeri positif, nyeri tekan positif, krepitasi positif, lalu ditambah dengan adanya deformitas walaupun tidak ada luka. Nah, ini kita kecurigaan besar pasien mengalami fraktur tertutup, ya. Lalu kemudian kita cek nyeri, ya, nyeri tekan, nyeri sumbu, ya. Lalu kita cek akral bagian distal. AVN-nya kita cek semuanya, teman-teman ya. Nah, untuk pemeriksaan penunjang ya. Untuk pemeriksaan penunjang di sini ada pemeriksaan laboratorium dan radiologi. Yang laboratorium kita cek darah dan urin. Kemungkinan kalau memang terjadi perdarahan masif ya, ini pasien akan mengalami hasil HB yang rendah ya. Kalau pasien memang mengalami fraktur terbuka, lalu kemudian di tempat kejadian di daerah yang kotor, kemungkinan kan pasiennya mengalami pajanan terhadap benda asing atau bakteri atau kuman. Nah, ini biasanya terlihat dari hasil leukositnya yang meningkat ya. Nah, urin ini juga menandakan adanya pasiennya kemungkinan mengalami shock atau tidak. Ya, dengan jumlah urin yang menurun, kemungkinan pasien mengalami perdarahan yang hebat. Ya. Lalu kemudian radiologi. Radiologi ini pemeriksaan yang wajib dilakukan pada pasien yang kita curigai dengan fraktur. Adapun radiologi ini yang sering dilakukan di rumah sakit adalah ronsen foto ya teman-teman. Ini ronsen foto ini syaratnya minimal pada dua sendi terlihat ya, dua sendi terlihat, jadinya garis-garis patahannya itu bisa terlihat dengan jelas ya. Lalu kemudian CT scan dan MRI juga dilakukan. Namun
pada kondisi awal ya biasanya pasien ini langsung dilakukan ronsen torak ya atau ronsen foto untuk CT scan dan MRI mengikuti atau sesuai dengan kondisi pasiennya, apakah diperlukan CT scan atau tidak, MRI atau tidak. Biasanya CT scan dan MRI ini kita lakukan pada fraktur daerah kepala, apakah basis kranii, apakah fraktur pada apa namanya ditandai dengan fraktur servikal berbasis kranii, ditandai dengan otore, rinore ya, semacam itu yang muncul pada pasien, baru kita lanjut dengan CT scan dan MRI ya. Baik, ini ada syarat ya teman-teman, syarat untuk melakukan ronsen foto atau foto torak ya. Dengan syarat rule of two ya. Kita harus memoto bagian dua arah ya. Biasanya AP anterior posterior dan lateral, AP dan lateral. Nah, biasanya ini kita foto dua arah ya. Lalu kemudian harus ada dua sendi ya. Harus terlihat dua sendi supaya bisa tergambar inline-nya seperti apa ya. Dan harus dilakukan dalam dua waktu supaya kita bisa melihat sebelum dan sesudah seperti apa ya teman-teman ya. Nah, dari hasil radiologi kita bisa klasifikasikan ya. Kita bisa identifikasikan jenis-jenis fraktur, lokasi frakturnya di mana, konfigurasinya seperti apa, alignment garis frakturnya kayak gimana. Ya, jadi jelas sekali pada hasil radiologi ini kita bisa mengidentifikasi secara detail lokasi konfigurasi serta alignment-nya ya. Baik, ini konfigurasi fraktur nih ya teman-teman ya. Konfigurasi frakturnya. Oke, ini luas fraktur ya. Kita lihat ada fraktur komplit, fraktur incomplete-nya. Ini fraktur komplit nih teman-teman ya. Fraktur komplit, lalu kemudian ini fraktur incomplete ya. Garis frakturnya ada komunitif ya. Garis-garisnya saling berhubungan, ada impact ya. Ada oblik, jenisnya oblik ya. Ada spiral, jenisnya melingkar. Ya. Lalu kemudian ini ada, sebentar saya geser dulu nih ya. Ini ada klasifikasi lokasi anatomi. Nah ini dalam penamaan fraktur ya. Tulang panjang ini kita bagi menjadi 3. 1, 2, 3. Jadi kita sebut sepertiga proksimal jika terjadi fraktur sepertiga pada daerah yang mendekati titik sumbu pasien. Sepertiga tengah benar-benar ada di tengah, dan sepertiga distal pada sepertiga tulang area yang jauh dari sumbu tubuh pasien. Ya. Lalu kita lihat tulang pendek, ya ini tulang panjang. Kalau tulang pendek ada di bagian kaput, batang, dan basis. Oke, ya. Contoh nih, fraktur cruri sinistra terbuka, dislokasi, adaksin cum kontraksionum. Ya. Oke, kita masuk ke penyembuhan fraktur. Ya. Fase-fase penyembuhan fraktur ini ada 5 teman-teman ya. Ada fase hematom, ada fase resorpsi hematom, ada fase kalus, ada fase konsolidasi, dan ada fase remodeling. Kalau kita lihat dari fase awal yaitu fase hematom hingga remodeling membutuhkan paling enggak 12 sampai 24 bulan. Artinya paling cepat pasien mengalami perbaikan tulang ya selama 1 tahun sampai 2 tahun. Maka dari itu berdasarkan fase-fase penyembuhan ini ya pelepasan pen ya pada pasien dengan fraktur yang terpasang pen itu minimal 1 tahun dan maksimal 2 tahun. Nah ini tergantung dari usia pasien lalu kemudian penyakit penyerta pasien ya. Kalau ada penyakit penyerta biasanya lebih lama
ya bisa 3 tahun baru dicopot pennya. Kalau masih muda, biasanya 1 tahun udah copot pen. Jadi banyak sekali faktor pendukung dan faktor penghambat proses penyembuhan fraktur ya teman-teman ya. Baik, yang mempengaruhi penyembuhan fraktur. Nah, ini dia. Ada umur, ada gizi, ada penyakit sistemik atau tidak, atau penyakit penyerta ya. Lalu, oh, sorry. Oke, baik, sebentar ya. Nah, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Tadi ada gangguan dikit ya. Eh, Oke ya, lalu kemudian faktor lokal, garis patah tulangnya seperti apa ya? Kalau memang komplit, pastinya lebih lama ya daripada yang tidak komplit ya. Terjadi perdarahan masif atau tidak? Kalau memang masif, pasti eh, tata laksananya lebih lama lagi dan cara imobilisasi dan lain sebagainya. Oke, ini nih bentuk penyembuhan ya teman-teman ya. Ada good union. Good union ini sambungnya sempurna, ya, baik bentuk, ukuran anatomi dan fungsinya dapat kembali sempurna. Lalu ada yang namanya delay union, nyambungnya lama, ya. Lalu ada non union, ya, dia bisa menyambung tapi sesudah 5 bulan. Dan ada mal union, salah sambung, ya. Harusnya nempelnya radius sama radius, ini radius nempelnya sama ulna. Nah, ini salah sambung nih ya. Nah, ini salah sambung nih kayak gini nih, malunion ya. Lalu kemudian ini delay union ya teman-teman ya, delay union ini malunion salah sambung ya. Nah, komplikasinya nih tadi sudah ya. Komplikasi fraktur nih ada sindrom kompartemen yang tadi saya jelaskan di awal ya. Sindrom kompartemen ini masuk kategori kegawat daruratan pada pasien dengan gangguan muskuloskeletal ya. Apa sih sindrom kompartemen ya? Keadaan peningkatan tekanan yang berlebihan di dalam suatu ruangan yang disebabkan perdarahan masif pada satu tempat ya. Baik, ini akan kita bahas selanjutnya di lain kesempatan ya. Lalu kemudian shock. Ya, shock ini muncul karena kehilangan darah yang amat sangat banyak atau perdarahan masif ya. Lalu kemudian fat embolisme syndrome ya. Muncul karena beberapa tetesan lemak masuk ke dalam pembuluh darah ya. Nah, ini kita sebut dengan emboli lemak ya. Pada usia 20 sampai 40 tahun ini sudah mulai ada ya kasus-kasus pada usia 20 sampai 40 tahun ya. Tapi lebih meningkat pada kasus yang lebih tua 70 sampai 80 ya. Lalu ada thromboembolitic complication ya, thromboembolitik dan infeksi ya. Infeksi ini memang eh, dimungkinkan banget terjadi pada fraktur yang terbuka ya teman-teman ya. Nah, tata laksananya diapain ya? Untuk non bedah kita lakukan imobilisasi. Kita lakukan imobilisasi bisa menggunakan sling atau mitela ya, bisa menggunakan tongkat ya. Nah, ini kita akan praktekkan nanti pada saat bagaimana kita melakukan balut bidai. Ya, ini tata laksana konservatif imobilisasi non bedah ya, balut bidai. Ada juga tata laksana non bedah yaitu menggunakan gips ya. Nah, menggunakan gips ini tentu saja mengikuti anatomi fisiologi pasien masing-masing ya. Jadi sebelum melakukan pemasangan gips, wajib kita lakukan reposisi atau inline pada pasien yang mengalami fraktur. Jangan sampai belum inline sudah dipasang gips gitu ya teman-teman. Ini salah nih metodenya ya. Baik, lalu reduksi tertutup dengan manipulasi imobilisasi eksternal ya. Ini kita lakukan reduksi, reposisi, baru pemasangan gips ya. Lalu untuk pembedahan, apa yang dilakukan pembedahan bisa OREF, bisa ORIF ya. Saya rasa kalau di rumah sakit kebanyakan ORIF ya daripada OREF ya. ORIF ini disukai oleh banyak pasien ya, karena apa? Karena resiko infeksinya lebih rendah daripada OREF ya. Kalau misalkan teman-teman melihat
besi-besi tertancap dan terlihat dari luar tubuh pasien, itu berarti pasien dipasang OREF, yaitu open reduksi eksternal fiksasi. Ya. Nah, kalau ORIF biasanya pemasangan pen, wire itu di dalam sehingga tidak besi-besi wirenya, besi-besi pennya nggak kelihatan dari luar ya. ORIF itu open reduction internal fixation. Ya. Nah, teman-teman, ini diagnosa keperawatan yang mungkin muncul pada pasien dengan faktor nyeri akut, risiko disfusi neurovaskular perifer, risiko gangguan pertukaran gas, gangguan mobilitas fisik, risiko gangguan integritas kulit, risiko infeksi, serta defisiensi pengetahuan. Nah, defisiensi pengetahuan ini terkait dengan prognosis, self-care. Karena apa? Karena proses penyembuhannya tadi ya lama ya, sampai fase recovery itu 12 sampai 24 bulan ya. Baik, teman-teman, ada pertanyaan silahkan komen di kolom chat atau kita bisa diskusi via WA group yang ada di kelas ya. Baik, satu pesan dari saya, ini fraktur ini tidak hanya terjadi pada kasus kecelakaan saja ya. Hanya jatuh, terkilir, salah posisi, ya, salah ngangkat barang, ya, itu pun bisa membuat pasien mengalami fraktur. Ya. Namun secara penelitian ya, yang paling banyak adalah pasien dengan fraktur karena kecelakaan. Baik, itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Silahkan komen di kolom chat ya teman-teman ya, untuk pembelajaran kita kali ini. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.